Lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wadhifatur rasul, tugas dari rasul tersebut. Apa itu? Yatlu alaihim ayatih. Sang rasul membacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka, membersihkan jiwa mereka, menuntun mereka kepada akhlak yang mulia dan utama. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Hikmatu hiya sunnah, itu mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi telah bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Lihat kaitan antara agama dengan akhlak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang merupakan sifat dan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'azim, sungguh di atas akhlak yang mulia. Surah Al-Qalam ayat keempat. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ayat ini, wa kana khuluquhu al-Qur'an, dan adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Berkata turjumanul Qur'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay la'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, kata beliau la'ala dinin azim. Khuluq, din. Lihat kaitan antara akhlak dengan agama. Luar biasa. Oleh karena itu diingatkan bahwa sesungguhnya apa yang intinya, ternyata solat itu memberikan feedback, umpan balik, nilai dan hasil yang terpulang kepada perbaikan akhlak. Jelas ya? Demikianlah seluruh ibadat. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa as-siyamu min at-ta'ami wasyarab. Bukan puasa itu dari menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafath. Puasa itu menghindarkan perbuatan lagun, permainan, warrafath, dan perkataan yang tidak senonoh atau tidak pantas. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka tentu saja adab dan akhlak itu jika berkaitan dengan ilmu, lebih penting lagi. Jelas ya? Kenapa? Karena kedudukan ilmu yang begitu tinggi, kedudukan para ulama, ahlul ilmi, kewajiban memuliakan ilmunya. Jadi dia berpesan untuk mengambil adab terlebih dahulu. Kan begitu ya? Ya, sampai salah mengatakan kunna nasta'inu 'alal ilmi bil 'amal bihi. Kami meminta atau menguatkan ketika kami belajar ilmu dengan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yang kitabnya disebut sebagai ashahhu kutubil musannafah, kitab hadis yang paling sahih, artinya mengumpulkan hadis-hadis yang paling sahih.
Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan ini pada hadis yang pertama, pada bab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Bagaimana caranya, kok mengapa Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini sebagai hadis pertama tapi memberikan judul bab awal wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang coba kita kupas lebih dalam, ya. Untuk apa? Untuk kita lihat faedahnya dan kedudukan dari Imam Al-Bukhari yang luar biasa. Karena kata para ulama, fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Siapa yang ingin melihat fikihnya Imam Al-Bukhari, kecerdasan dan kecermatannya, lihat pada judul babnya. Dan bagaimana beliau memilih hadis yang dibawakan pada bab tersebut. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sahihnya hanya sebagai khutbah. Awal menuliskan kitab, biasanya penulis membuat khutbah pembuka. Kata istilah kita, kata pendahuluan. Kan begitu ya? Ya. Maka di sini Imam Al-Bukhari menjadikan itu sebagai kata pendahuluan. Tidak ada hubungannya, korelasi langsung dengan judul babnya. Pokoknya hanya muqaddimah saja. Ya. Ini pendapat sebagian pensyarah Sahih Bukhari, ya. Dan karena itulah Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, ketika mensyarah Sahih Bukhari, menjadikan hadis innamal a'malu binniyat sebelum bab bad'il wahyi dikeluarkan. Paham ya? Kan harusnya judulnya dulu bab bad'il wahyi, kemudian disebutkanlah hadisnya. Tidak, dia sebutkan di luar. Begitu juga Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Mustakhraj ala Sahih Bukhari, ya, dia keluarkan, ya, disetujui oleh Imam Ibnu Mandah. Kenapa? Karena tersembunyi bagi mereka kaitan antara hadis innamal a'malu binniyat dengan bad'u al-wahyi, awal turunnya wahyu. Tetapi para ulama yang lain termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala tentu saja tidak menerima hal itu. Tidak menerima. Karena keimamahan Imam Al-Bukhari. Nah, saya ingin sebutkan apa kaitannya. Dan ingat, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat dalam 7 tempat. Dalam 7 tempat dalam kitab sahihnya. Dan ini ada isyarat yang penting. Kenapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, "Yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min abwabil fiqh." Hadis innamal a'malu binniyat masuk dalam 70 pembahasan fikih. Pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar? Masuk dalam 70 pembahasan fikih. Jelas ya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa lam yaqsid al-hasra. Imam Asy-Syafi'i tidak menginginkan pembatasan. Kalimat 70 digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan banyaknya perkara yang terkandung di dalamnya, sehingga 70 bukan pembatasan, ya. Jika memungkinkan untuk menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat dalam setiap bab-bab pembahasan fikih, maka layak. Karena pentingnya niat, itu maksudnya. Jadi penyebutan Imam Syafi'i 70 itu bukan pembatasan. Imam Al-Bukhari menyebutkan berapa kali tadi? 7 kali. Dan seperti kata para ulama, 70, ya, 700 itu digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyebutkan berlipat-lipatnya sesuatu. Paham ya? Berlipat-lipatnya sesuatu. Subhanallah. 7 kali diulang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, sekarang kalau begitu apa hikmah atau apa munasabah, apa kaitannya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab bad'il wahyi, memulai dengannya kitabnya, ya? Maka disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Abu Abdul Malik Al-Buni, bahwa kaitan antara hadis dengan bab
adalah sesungguhnya awal wahyu itu datangnya dengan niat. Awal wahyu itu datangnya dengan niat. Kok bisa? Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fitrah di atas tauhid. Fitrah di atas tauhid. Dan beliau sejak awal benci kepada berhala-berhala. Tidak senang kepada kesyirikan. Ya. Maka kemudian ini merupakan awal sebelum datangnya wahyu. Hingga kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bertahannuts. Tahannuts. Apa tahannuts? At-ta'abbud. Yaitu beribadah. Beribadah di Gua Hira, yang kata para ulama ini adalah bentuk agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkotori dengan pergaulan yang jelek. Belum memuncilkan dirinya. Ya. Kemudian ketika itulah Allah memberikan kepadanya anugerah berupa kenabian. Anugerah berupa kenabian. Tentu saja Allah yang memilih para nabinya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Tidak ada orang yang sekarang misalnya berusaha untuk menjadi nabi juga, akhirnya dia bertapa. Ya, akhirnya dia melakukan kegiatan memencilkan diri, tagrib dan sebagainya. Tidak, tentu saja. Ini kejadian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilihnya dan sebelum diberikan kepadanya wahyu, maka ia diberikan apa yang disebutkan dengan istilah oleh Syekh tadi, an-niyah. Awal wahyu adalah niat. Ya. Maka kemudian setelah itu datanglah ru'ya as-salihah. Mimpi yang baik. Ru'ya as-salihah juz'un minan nubuwah. Mimpi yang baik satu bahagian dari kenabian. Paham ya? Ya. Maka kemudian turunlah wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama adalah awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini munasabahnya, kaitannya, bahwa awwalu bad'il wahyi bin niyah. Awal turunnya wahyu diawali dengan niat untuk menjauhi kesyirikan, niat untuk mendakwahkan tauhid, mengajak umat kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah mimpi yang baik, lalu datanglah kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disyaratkan itu oleh Imam Bukhari. Itu satu. Yang lainnya mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari ingin mengabarkan akan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti tadi juga bagaimana awal keadaan beliau telah dijaga oleh Allah, tidak pernah sujud kepada berhala sedikit pun. Ya, Allah. Pendapat yang lain, pendapat Ibnu Munayyir, kata beliau, kana muqaddimatun nubuwwati fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijratu ila Allah bil khulwati fi ghari Hira. Karena itu sangat tepat Imam Al-Bukhari membuka hadisnya dengan innamal a'malu bin niyat. Terakhir perkataan dari Al-Hafiz, kata beliau di sana ada keterkaitan yang sangat indah, ringkas, di mana bahwa tatkala hadis atau tatkala kitab Sahih Bukhari dibuat oleh atau disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk mengumpulkan wahyu sunnah. Wahyu ada dua, wahyu kitab dan wahyu sunnah. Paham ya? Firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadis Nabi adalah wahyu. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tatkala ingin mengumpulkan wahyu sunnah,
Ya, maka beliau kemudian ya memulai dengan bab bad'il wahyi. Jelas ya? Bab bad'i al-wahyi. Bab awal datangnya wahyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala wahyu adalah datang li bayanil a'mali syar'iyyah. Apa tugas dari wahyu itu? Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan tentang amalan-amalan syariat. Paham ya? Maka diingatkanlah bahwa amalan syariat menjadi bernilai tinggi, diterima dengan adanya niat yang baik. Judul bab yaitu babu bad'il wahyi. Kaitan antara wahyu dengan niat, kaitan antara hijrah dengan wahyu